Siapa yang bilang seorang perempuan tidak bisa memimpin suatu perubahan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aprilisanda. Kali ini saya akan membahas dan menceritakan tentang seorang perempuan yang ceritanya begitu inspiratif untuk kita semua simak, terutama bagi kita kaum perempuan. Tokoh inspiratif kita kali ini adalah Nur Aini, seorang perempuan berdarah Minang, kelahiran Jakarta, 19 Mei 1965, yang saat ini sudah berusia 55 tahun, sudah berhasil memberikan kita inspirasi bahwa perempuan itu bisa memberikan perubahan, perempuan itu bisa menggerakkan perubahan. Lalu bagaimana kontribusi nyata Nur Aini di Nagari tersebut? Dimulai dari ketika Nur Aini baru saja menamatkan sekolah menengah ekonomi atasnya di Jakarta, Nur Aini terpaksa memendam dan mengubur cita-citanya untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi ke sekolah tinggi akuntansi negara. Hal ini bukan tanpa sebab, karena keterbatasan ekonomi serta tanggungan keluarga yang banyak saat itu membuat Nur Aini harus memutar otak bagaimana cara untuk membantu keluarganya. Dimulai dari sinilah Nur Aini memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat, tepatnya di Tapan. Ketika Nur Aini sudah kembali ke kampung halamannya di Tapan, Nur Aini tidak bisa pilih-pilih pekerjaan. Hal ini karena keterbatasan pendidikan dan juga tuntutan keluarganya, tuntutan ekonomi keluarganya saat itu. Nur Aini pun bekerja di Puskesmas Tapan sebagai seorang tenaga sukarela. Bekerja penuh waktu dengan gaji yang minim. Begitulah pengalaman pahit dan manis Nur Aini saat bekerja sebagai tenaga sukarela di Puskesmas Tapan. Hingga pada tahun 2004, Nur Aini berhasil diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil di bagian kasih pemerintahan di kantor kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Tentunya ini menjadi suatu titik awal, titik kesuksesan bagi Nur Aini yang sudah bekerja keras untuk bisa membantu keluarganya selama ini. Kemudian, satu prinsip yang selalu dipegang Nur Aini adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas. Menurut Nur Aini, itulah yang membuat dia bisa sampai pada saat ini, sampai pada titik saat ini. Kemudian pada tahun 2011, saat itu ada pemekaran nagari, di mana di Tapan, di Nagari Tapan yang semulanya hanya ada satu nagari, dimekarkan menjadi 8 nagari. Dan saat itu Nur Aini terpilih menjadi satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai pejabat wali nagari di salah satu nagari yang dimekarkan di Tapan tersebut. Ini adalah suatu bentuk bagaimana masyarakat percaya bahwa Nur Aini bisa memberikan dan diberikan tanggung jawab untuk bisa menjabat sebagai pejabat wali nagari tersebut. Atau bagaimana kontribusi Nur Aini sehingga dia bisa dipercaya sebagai satu-satunya perempuan dan sebagai perempuan pertama yang diangkat menjadi pejabat wali nagari sekaligus dilantik langsung oleh Bupati Pesisir Selatan saat itu. Ini adalah suatu prestasi bagi Nur Aini. Kontribusi Nur Aini pun sangat besar bagi masyarakat Nagari Kubu Tapan. Hal ini terlihat di mana saat ini masyarakat Nagari Kubu Tapan begitu mengenal baik sosok Nur Aini sebagai wali nagari pertama di Nagari Kubu Tapan tersebut. Mengenal baik Nur Aini sebagai pelopor kemajuan bagi perkebunan sawit di Nagari Kubu Tapan tersebut. Yang mana pada saat sebelum Nagari Kubu Tapan ini menjadi sebuah nagari, daerah Kubu Tapan ini merupakan daerah yang cukup tertinggal dibandingkan daerah-daerah di Tapan lainnya. Yang mana sumber daya manusia di Nagari
Kubu Tapan ini terbilang cukup rendah, sedangkan SDA-nya yang berupa perkebunan sawit yang luas tersebut tidak bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Hal itu pun membuat Nur Aini sadar bahwa potensi SDA di Nagari Kubu Tapan ini bisa unggul, bisa membuat Nagari Kubu Tapan sebanding bahkan lebih maju dari nagari-nagari di Tapan lainnya. Nur Aini pun membuktikannya dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat Nagari Kubu Tapan. Dengan bantuan dari Dinas Pertanian, Nur Aini berhasil mengajak masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap kemajuan Nagari Kubu Tapan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan di Tapan sendiri, masyarakat Nagari Kubu Tapan dipercaya sebagai masyarakat atau warga yang pandai dalam mengelola sawit, pandai dalam mengelola perkebunan sawit. Dan juga saat ini di Nagari Kubu Tapan sendiri sudah didirikannya perusahaan sawit atau PT sawit yang merupakan satu-satunya di Nagari Tapan. Nur Aini memberikan kita bukti bahwa perempuan bisa memberikan perubahan, perempuan bisa memimpin suatu kemajuan. Begitulah cerita tokoh inspiratif perempuan kita kali ini. Nur Aini, seorang perempuan yang memberikan kita bukti bahwa perempuan itu bisa membangun, bahwa perempuan itu bisa memimpin suatu perubahan. Sekian, terima kasih. Saya Dini Aplisanda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.